Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Oke, kalau untuk kali ini kita akan belajar mengenai struktur model dari tipe PLC Omron. Sebenarnya untuk video terkait tema ini sudah pernah dibuat, tapi mungkin untuk mempermudah dalam pemahaman, ini nanti kita akan perjelas lagi dan mungkin nanti juga ada contoh-contohnya seperti itu ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Diawali dengan pengertian PLC. Jadi PLC merupakan programmable logic controller. Jadi di mana ini merupakan perangkat untuk mengontrol apa yang kita inginkan seperti itu. Jadi kita ingin menghidupkan lampu, menghidupkan mesin, menghidupkan relay, menghidupkan kontaktor seperti itu kita bisa kontrol seperti itu. Untuk instruksinya kita bisa mungkin menggunakan timer, counter, dan lain-lain. Nah, sesuai dengan apa yang kita buat seperti itu. Untuk inputannya di sini bisa menggunakan sensor, ada relay, ada kontaktor juga seperti itu. Dan untuk lebih jelas nanti kita akan bahas satu persatu gitu ya. Oke, dimulai dari struktur model. Jadi di sini kita contohkan menggunakan PLC Omron CP1E, di mana ini nanti akan ada 7 struktur yang ada. Kita bisa lihat ini contohnya nomor 1, ini ada kelas. Yang nomor 2 ini ada input dan output. Nomor 3 ini ada unit tipenya. Nomor 4 ini ada built-in RS 485. Nah, jadi ada port 485 seperti itu. Selanjutnya, yang nomor 5 ini ada DC input. Jadi semuanya itu inputnya DC. Jadi maka di sini langsung ditulis D seperti itu. Nomor 6 itu output tipenya. Nomor 7 itu ada power supply-nya seperti itu. Oke, kita yang pertama membahas tentang kelas. Di sini ada 3 kelas. Yang pertama itu ada basic. Terus yang kedua itu ada aplikasi. Yang ketiga ada aplikasi model juga, tapi ada input analognya. Seperti itu. Oke, ini contohnya. Yang sebelah kiri kita contohkan yaitu basic. Ya, basicnya ini yang E berarti ya, tadi yang E. Terus selanjutnya ini ada yang application mode-nya. Nah, dapat dilihat tampilannya sudah berbeda seperti itu. Dan untuk mungkin di dalamnya ini juga ada built-in RS232. Nah, seperti itu. Dan ini untuk tipe analognya atau yang NA ini tadi, ini ada input dari analog. Nah, biasanya kalau PLC itu analognya itu sudah ada di PLC-nya. Nah, kalau yang khusus NA itu ada input tersendiri untuk analog seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua ini ada input output capacity. Jadi kapasitas dari input dan output pada PLC. Jadi ini kita langsung saja ke contohnya seperti itu. Kalau kita menemui yang kedua ini 10 atau 14 atau berapa, nah berarti hitungannya seperti ini ya. Untuk input sendiri itu adalah 60%, sedangkan output itu 40%, gitu ya. Nah, jadi tinggal kita hitung saja seperti itu. Oke, berarti kalau untuk 10 I/O itu berarti inputnya itu 6 dan outputnya itu 4. Nah, jadi totalnya itu 10, maka disebut 10 I/O. Selanjutnya itu untuk 14 I/O. Nah, inputnya itu adalah 60%-nya, sedangkan outputnya itu adalah 40%-nya. Nah, jadi kita tinggal hitung saja. Nah, ini contohnya 14, berarti 14 I/O tadi kali 60 dibagi 100. Ketemunya 8,4. Selanjutnya output 14 kali 40 bagi 100, ketemunya 8,5. Jadi kita bulatkan saja. Kalau 8,4
itu berarti 8. Kalau 5,8, nah berarti kan istilahnya ini sudah 5,5 lebih gitu ya. Ini berarti 6. Kalau ini berarti 8,5 kurang, berarti 8, seperti itu. Jadi 8 tambah 6 totalnya adalah 14. Jadi cara ngitung input dan output pada PLC seperti ini gitu ya. Selanjutnya itu ada unit tipenya. Ini ada dua, yang nomor 3 ini yang ada satu kotak. Ini ada Renwell sama normal. Nah, jadi kalau ada tulisan S, di nomor 3 ini ada S, itu berarti Renwell. Kalau tidak ada, berarti anggap saja ini tiganya kosong gitu ya. Ini berarti normal. Nah, contohnya seperti ini. Yang sebelah kiri itu adalah yang normal, yang sebelah kanan itu yang Renwell. Dilihat dari tampilannya itu sudah berbeda, ya kan? Nah, terus yang kedua ini ada keterangan. Kalau yang ini untuk analog, yang normal, ini ada dua pengaturan untuk setting analognya, yaitu dari 0 sampai 255. Nah, ini biasanya di sini, di dekat USB port seperti itu. Kalau yang Renwell ini tidak ada. Ini yang tipe basic ya. Ini tidak ada. Jadi untuk analognya ini tidak ada pengaturannya, dia di fixkannya itu di 0000. Jadi untuk yang Renwell, untuk yang basic, yang tipe basic itu tidak ada analognya seperti itu. Oke, lanjut. Untuk yang keempat itu ada built-in RS485. Jadi di dalamnya nanti ada built-in, itu ada untuk port RS485. Kalau tidak ada, itu berarti kosong, strip gitu ya, itu berarti tidak ada. Kalau ada berarti nanti akan ada angka 1 pada nomor 4 ini. Nah, ini contohnya yang tipe application mode itu yang Renwell dan ada build RS485. Nah, ini contohnya buildnya tuh di sini di bagian bawah seperti itu. Dan untuk ini juga ada RS232, mungkin ini untuk keterangan fungsinya, kegunaannya RS232 dan RS485 seperti itu, dapat dilihat. Oke, selanjutnya ini ada input tipe. Nah, jadi nomor 5 ini untuk input tipe, ini inputnya itu harus DC 24 volt gitu ya. Jadi ini contoh saja seperti itu. Ini ada dua pengaplikasian pada input. Kita patokannya itu adalah COM-nya gitu ya. Kalau COM-nya itu plus gitu, 24 volt maksudnya, plus 24 volt, maka nanti inputnya itu harus min 24 volt gitu ya. Kalau COM-nya itu min, berarti inputnya itu harus plus 24 volt. Oke, itu yang perlu diingat. Jadi tidak boleh plus semua atau min semua gitu. Itu tidak boleh. Itu untuk input tipe. Selanjutnya itu adalah output tipe, di mana ini ada 3. Yang pertama itu adalah relay output. Yang kedua ada transistor sinking atau NPN. Dan yang ketiga itu ada transistor sorting atau PNP, seperti itu. Mari kita lihat contohnya. Pada relay output itu untuk beban pada common-nya itu silakan kalian bisa menggunakan AC atau DC. Nah, jadi tegangan AC atau DC itu bebas. Nah, yang penting nanti kita sesuaikan pada kontaknya itu maksimal dia bisa berapa ampere. Nah, seperti itu. Jadi ini common-nya dan ini outputnya. Nah, berarti kalau common-nya itu kalau common-nya itu fasa, nah berarti nanti outputnya itu keluarnya fasa gitu ya.
Nanti pada bagian ini adalah netralnya, seperti itu. Oke, itu yang relay. Terus selanjutnya ada yang transistor. Itu kita contohkan yang sinking output. Pada sinking atau NPN itu commonnya harus dapat negatif, gitu ya. Harus, ini wajib. Berarti dapat negatif ini main, dapat common, nanti outputnya itu juga main. Maka loadnya yang bagian bawah ini dapat plus. Jadi nanti bebannya aktif. Selanjutnya yang switching ini adalah PNP. Untuk bagian common itu harus dapat positif. Jadi kebalikannya ya. Jadi ini positif dapat common, terus outputnya berarti juga positif. Load yang bagian bawah ini dapat negatif, maka nanti bebannya aktif, seperti itu. Jadi kalian sebelum menggunakan PLC harus melihat tipenya dulu. Kalau yang bagian belakangnya itu untuk output tipenya itu R, berarti kalian bebas. AC, DC itu terserah untuk commonnya, plus atau minus atau positif atau negatif pada commonnya itu terserah, kayak gitu ya. Yang penting nanti beban disesuaikan saja, kayak gitu. Terus untuk yang sinking itu kalau ada tulisan T, berarti commonnya harus negatif. Kalau tulisannya nanti T1 berarti dia PNP atau searching, berarti commonnya harus positif. Jadi perlu diingat-ingat sebelum menggunakan PLC, kalian harus memahami tipenya terlebih dahulu, gitu ya. Selanjutnya itu ada power supply. Ini yang paling akhir, paling ujung di nomor 7. Ini nanti kalau tulisannya A itu berarti AC. Jadi tegangan supply-nya itu berarti dia pakai AC. Jika tulisannya D itu berarti dia pakainya DC, power supply-nya. Untuk AC dia biasanya itu nanti dari 100 sampai 220 volt AC. Dan untuk DC nanti biasanya menggunakan DC 24 volt. Ini contohnya. Nanti kalau ada tulisannya L dan N itu berarti L-nya itu positif, N negatif. Atau terbalik juga nggak masalah karena dia menggunakan tegangan AC. Selanjutnya ini contoh yang menggunakan tegangan DC. Ini ada plus sama min. Kalau plus itu berarti nanti dia dapat plus atau plus 24 volt. Kalau yang min itu nanti dia dapat minnya atau 0 voltnya, seperti itu. Jadi perlu diingat-ingat, jangan sampai kalian menggunakan PLC yang power supply-nya DC, kalian nanti pakainya tegangan AC, ya itu nanti PLC-nya bisa rusak, seperti itu ya. Oke, sekian, terima kasih untuk struktur model dari PLC Omron ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanya pada kolom komentar, gitu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.